Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Maksel. Oh iya, Kakak mau ingetin lagi nih, sebelum kita mulai ibadah, Kakak mau adik-adik mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan amplop untuk persembahan ya. Tidak lupa, Kakak juga mau mengingatkan lagi buat adik-adik untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di situasi pandemi seperti ini. Caranya gimana sih Kak? Tonton video ini ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Nah adik-adik, Kakak mau udah untuk bangkit berdiri nih. Kita mau nyanyi lagu di kepak-kepak tanganku. Adik-adik, sebelum kita mulai membaca firman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan memulai untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati kami supaya kami bisa fokus kepada firman-Mu. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau baca Alkitab. Nah adik-adik buka dulu nih Alkitabnya yang terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem.
Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman kita. Nah, oleh karena itu, kakak mau adik-adik fokus nih mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Caca. Shalom adik-adik, berjumpa lagi sama Kak Caca. Nah, gimana adik-adik? Setelah kita baca tentang Ezra ayat 1-5 tadi, kira-kira bahas tentang apa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, sebelum itu, adik-adik tahu nggak sih Nabi Ezra itu siapa dan tugasnya itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Pintar. Nah, adik-adik, hebat banget ya Nabi Ezra tuh. Dia memimpin banyak orang untuk membangun bait Allah. Wah, hebat banget ya. Karya luar biasa Nabi Ezra itu Allah limpahkan untuk Ezra. Nah, adik-adik, coba sebelum kakak Caca tanya, kalau misalnya mau bangun rumah, bangun gedung, itu bahan-bahannya pakai apa aja sih adik-adik? Iya, batu bata, pasir, benar, batu, iya, keramik, benar, semen, benar semua. Itu fondasi-fondasi penting untuk membangun sebuah rumah, sebuah gedung, gereja, apapun itu adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang, gimana ya Kak Caca? Cara aku juga ikut serta untuk membangun. Apakah aku harus bangun gereja juga biar bisa ada karya aku ikut perintah Allah kayak Nabi Ezra? Enggak. Kita gampang aja. Kalau zaman sekarang kita cuma membangun karya atau perintah Tuhan tuh lewat apa? Lewat berdoa. Nah, siapa adik-adik yang masih suka lupa berdoa sebelum makan? Main makan-makan aja, berdoa lupa. Terus berdoa sebelum tidur, main tidur aja. Kadang sampai ketiduran karena main HP. Siapa yang lupa? Terus sudah bangun tidur atau sebelum ibadah, sebelum sekolah yang lupa berdoa. Lalu yang masih suka males-malesan baca Alkitab, siapa? Hayo adik-adik. Walaupun satu pasal satu hari, bahkan satu ayat atau beberapa ayat, gak apa-apa. Yang penting kita harus terbiasa dan harus rajin. Apalagi ya, berdoa udah, baca Alkitab udah. Nah ini nih sekarang nih, harus rajin impa. Apalagi sekarang impanya online ya adik-adik ya. Jangan mentang-mentang impa online, udahlah males gak ketemu teman-teman, jadi males, mager. Bahasa anak zaman sekarang tuh mager. Jangan ya kayak gitu ya. Apalagi kalau mentang-mentang impa online ada yang belum mandi, belum gosok gigi. Aduh, gimana kita mau bersekutu, mau komunikasi, mau beribadah dengan Tuhan, tapi kita masih males-malesan. Adik-adik emang gak mau kayak Nabi Ezra menjadi seorang pemimpin? Ayo, pasti adik-adik ada kan salah satu dari adik-adik yang jadi ketua kelas. Gimana rasanya memimpin teman-teman yang banyak? Pasti menyenangkan bukan? Nah adik-adik, kita harus mencontoh teladan seperti Nabi Ezra ya. Hal-hal kecil untuk membangun atau berkarya di dalam Tuhan Yesus adalah mengikuti perintah-perintahnya. Salah satu perintah-perintahnya yang paling gampang adalah berdoa, baca Alkitab, dan rajin beribadah. Nah, kalau misalnya semuanya udah rajin, pasti deh kita itu makin lama makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita punya karya yang luar biasa dan kita bakal diberkati sama Tuhan. Nah, pasti adik-adik mau kan kayak gitu kan? Ayo, mulai sekarang yang suka lupa berdoa, yang masih malas baca Alkitab, dan masih suka bolong-bolong impa online-nya, yuk kita rajin lagi yuk. Biar kita kayak Nabi Ezra, biar kita semakin bertumbuh, kita bangun karya-karya Allah dan menjadikan diri kita adalah anak-anak yang berguna dan menaati perintah Allah. Paham ya adik-adik ya? Nah, kalau paham, nanti adik-adik harus janji ya berdoa ke diri sendiri biar Tuhan Yesus tuh dengar. Kalau adik-adik mau janji, aku mau kayak Nabi Ezra, aku mau rajin, aku mau berdoa, aku gak mau males-malesan lagi. Setuju ya adik-adik ya? Nah, kalau setuju, Kak Caca udahi firman pada minggu pagi hari ini. Diberkatilah adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu
Adik-adik, sekarang kita doa syafaat yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, diakhiri oleh doa Bapa kami ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kau masih mengumpulkan kami untuk IMPA Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan ada sukacita di dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Ezra Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Nabi Ezra yang memimpin banyak orang. Tuhan, pakailah kami agar kami bisa menjadi pribadi yang berkarya di dalam-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kepada adik-adik kami mungkin yang dalam sakit Tuhan. Tuhan berkati dokter, perawat, orang tua yang merawat mereka maupun obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, berkati juga yang mungkin adik-adik ulang tahun di dalam 1 minggu ini. Berkati adik-adik Tuhan, tambahkan berkatnya lagi kesehatan dan kepintaran dalam sekolah Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam satu nama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan nih. Kakak mau adik-adik mempersiapkan persembahannya ya. Kita menyanyikan lagu, yaitu Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman tentang Nabi Ezra kan? Kakak harap adik-adik bisa menerapkan teladan dari Nabi Ezra ya. Sekarang kita udah di akhir ibadah hari ini. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu
ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa untuk persembahan kita yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan diakhiri oleh Bapak terima kasih ya. Adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa semoga adik-adik ini menjadi pribadi seperti Ezra Tuhan, yang mau memimpin dan bijaksana dan juga mau berkarya Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan-Mu ini Tuhan, walaupun nilainya kecil tapi kami percaya ini berguna untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terlebih GPIB Pengharapan Cibinong, berkati para pendeta, majelis presbiter, pengurus-pengurus Pelkat, dan kakak-kakak layan, terlebih kakak layan PA Tuhan yang mau mengajarkan kami ibadah walaupun masih secara online Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.